Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Euclid, di mana untuk pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas materi tentang persegi dan trapesium. Untuk materi yang sebelumnya, kita sudah membahas beberapa poligon khusus yaitu segi empat. Video pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai jajar genjang, kemudian persegi panjang, dan kemarin belah ketupat, dan sekarang kita akan membahas mengenai persegi dan trapesium. Apa yang akan kita bahas yaitu terkait dengan definisi, sifat-sifat, dan aplikasi pada contoh soal. Yang pertama di sini adalah persegi. Definisi dari persegi adalah suatu persegi panjang di mana sisi yang berdekatan adalah kongruen. Jadi, persegi itu merupakan suatu persegi panjang dengan tambahan sifat khusus. Nah, sehingga semua sifat-sifat persegi panjang juga dimiliki oleh persegi. Dan persegi itu merupakan persegi panjang. Akan tetapi persegi panjang belum tentu persegi, gitu ya. Dan di sini bisa dilihat di sini untuk berdasarkan definisi, jika kita sketsa gambar suatu persegi, di sini ada persegi ABCD, karena dia merupakan persegi panjang, maka salah satu sudutnya adalah siku-siku. Dan dengan tambahan sifat khusus bahwa sisi yang berdekatan ini kongruen. Kita bisa ambil satu pasang sisi saja. Misalkan di sini sisi AB kongruen dengan sisi AD. Sehingga karena, persegi merupakan suatu persegi panjang, sehingga untuk sifat-sifat persegi panjang juga dimiliki oleh persegi. Kita sudah membahas beberapa sifat-sifat persegi panjang pada video sebelumnya, yaitu di sini 2 pasang sisi yang berhadapannya sejajar. Jadi sisi AB sejajar dengan CD dan sisi AD sejajar dengan BC. Tidak perlu Ibu tuliskan lagi karena sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian diagonal membagi persegi menjadi 2 segitiga yang kongruen. Jadi pada persegi ada 2 diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD yang membagi persegi ini menjadi 2 segitiga kongruen. Sifat yang ketiga di sini, sisi yang berhadapan dari suatu persegi adalah kongruen. Berarti di sini sisi AB kongruen dengan CD dan sisi AD kongruen dengan BC. Sifat berikutnya, sudut yang berhadapan dari persegi adalah kongruen. Berarti sudut A dengan sudut C kongruen. Tadi sudut A ini kan adalah 90 derajat, berarti ini juga 90 derajat. Dan sudut B kongruen dengan sudut D. Kemudian sudut yang berdekatan dari persegi saling bersuplemen. Jadi sudut A dengan B bersuplemen, B dengan C bersuplemen, C dengan D bersuplemen, D dengan A bersuplemen. Dan bisa dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa semua sudutnya ini adalah 90 derajat. Sangat mudah bisa kalian tunjukkan. Kemudian diagonal dari persegi saling membagi sama panjang. Nah, ini. Jadi AB dan AC dengan BD akan bertemu di satu titik dan akan membagi diagonal menjadi ruas-ruas garis yang sama panjang. Kemudian di sini ada satu tambahan sifat khusus, yaitu bahwa persegi adalah segi empat sama sisi. Nah, kita bisa buktikan dengan menggunakan sifat-sifat dan definisinya. Nah, tadi berdasarkan bukti ya. Berdasarkan misalkan saja Ibu sajikan perseginya adalah seperti samping, persegi ABCD. Berdasarkan definisi ya, berdasarkan definisi persegi, dia memiliki pasangan sisi yang berdekatan itu kongruen. Katakanlah AD
Berdasarkan definisi diketahui AD kongruen dengan AB. Nah, gitu ya. Kemudian kita gunakan sifat persegi di mana sisi yang berhadapan itu kongruen, kita bisa gunakan itu ya. Menurut sifat 3, yaitu sisi yang berhadapan kongruen, maka diperoleh yang berhadapan itu berarti AB kongruen dengan CD dan AD kongruen dengan BC. Sehingga anggap saja ini misalkan 1 ya, yang ini 2, yang ini 3. Sehingga berdasarkan 1, 2, dan 3, maka semua sisinya ya kongruen ya. Berarti AB kongruen dengan BC, kongruen dengan CD, kongruen dengan AD. Dengan kata lain, persegi adalah segi 4 sama sisi. Terbukti. Nah, seperti ini. Nah, untuk teorema ini sudah terbukti. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang berikutnya. Di sini, teorema persegi adalah suatu belah ketupat. Nah, kita bisa lihat dari definisinya ya, bahwa ini menurut definisi ini bisa kalian tunjukkan sendiri, nanti tunjukkan dengan mudah. Bisa kalian gunakan definisi-definisi. Bu, dengan penjelasan saja. Berdasarkan definisi, persegi adalah persegi panjang di mana sisi yang berdekatan itu kongruen. Ya. Sehingga sifat-sifat persegi panjang dia akan terpenuhi, sedangkan persegi panjang sendiri itu kan juga merupakan jajar genjang. Sehingga persegi pun juga merupakan jajar genjang. Demikian pula dengan belah ketupat. Belah ketupat itu juga jajar genjang. Jajar genjang di mana sisi yang berdekatan itu kongruen. Sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi itu dimiliki oleh belah ketupat. Dan sifat-sifat belah ketupat itu akan dimiliki oleh persegi. Tapi untuk persegi belum tentu dimiliki oleh belah ketupat. Sehingga dengan kata lain, persegi itu juga merupakan belah ketupat. Gitu ya. Kemudian kita bisa lanjutkan saja karena ini gampang sekali untuk ditunjukkan. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Pada persegi PQRS, SQ adalah diagonal. Tentukan besar sudut PSQ. Sekarang kita sketsa saja suatu persegi PQRS. Berarti kalau persegi tadi semua sisinya sama. Nah, sudut-sudutnya juga pasti sama ya, 90 derajat semua. Dan SQ adalah diagonal. Nah, tentukan besar sudut PSQ. Yang ditanyakan besar sudut PSQ. Kita bisa gunakan sifat sifat dari persegi tadi. Persegi itu kan merupakan suatu belah ketupat ya. Nah, suatu belah ketupat sehingga sifat-sifat belah ketupat dimiliki oleh persegi.
Persegi adalah belah ketupat. Sehingga sifat-sifat belah ketupat juga sifat yang dimiliki belah ketupat juga ada di persegi, termasuk sifat ini. Diagonal belah ketupat membagi sudut suatu belah ketupat menjadi sama besar ya. Pernah kan ada sifat seperti itu ada di video kemarin. Jadi dengan demikian diagonal persegi itu juga membagi sudutnya menjadi sudut yang sama besar. Kita tuliskan saja persegi adalah belah ketupat. Sehingga diagonal SQ membagi sudut PSR sama besar. Maka besar sudut PSG sama dengan setengah kali besar sudut PSR sama dengan setengah kali besar sudut PSR karena ini persegi 90 derajat. 90 derajat sama dengan 45 derajat. Seperti ini ya. Oke, untuk persegi saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan ke trapesium. Nah, di sini definisi trapesium. Trapesium adalah segi empat di mana hanya dua sisinya saja yang sejajar. Artinya sisi yang lainnya tidak sejajar. Anggap saja di sini yang sejajar adalah AB sejajar dengan CD. Sedangkan AD dia tidak sejajar dengan BC. Nah, karena kalau AD sejajar dengan BC, maka akan menjadi jajar genjang. Karena kalau jajar genjang itu kan segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sejajarnya itu kongruen. Dua pasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Sedangkan kalau trapesium hanya satu pasang sisi saja yang sejajar. Nah, itu yang membedakan antara jajar genjang dengan trapesium. Sehingga sifat-sifat jajar genjang ya tidak dimiliki oleh trapesium karena keduanya ini merupakan bangun segi empat yang berbeda. Nah, kita bisa lanjutkan ke trapesium khusus yaitu trapesium sama kaki, di mana trapesium sama kaki adalah trapesium di mana dua sisi yang tidak sejajarnya itu kongruen. Jadi kalau kita lihat di sini trapesium sama kaki tetap ya sisi yang salah satu pasang sisi yang berhadapan itu sejajar, anggap saja AB dengan CD sejajar, AD dengan BC tidak sejajar tapi dia kongruen. Maka ini dikatakan trapesium sama kaki. Berarti di sini ada satu tambahan sifat khusus. Jadi yang pertama tadi AB dia sejajar dengan CD karena tadi AD tidak sejajar dengan BC tapi AD-nya itu kongruen dengan BC. Maka ini disebut dengan trapesium sama kaki. Kemudian sifat trapesium sama kaki apa? Nah, di sini jika trapesium sama kaki, maka sudut alasnya kongruen. Jika trapesium sama kaki, maka sudut alasnya kongruen. Kita buktikan. Ibu yang buktikan yang ini ya. Gambar saja dulu. Gambar saja ada trapesium sama kaki. Misalkan trapesium ABCD ini sama kaki. Yang ini dengan ini sejajar, yang ini dengan ini sama. Nah, yang ditanyakan, sudut alasnya kongruen. Nah, yang ingin dibuktikan apakah sudut alasnya, yaitu A dan B ini kongruen, akan ditunjukkan
bahwa sudut A akan kongruen dengan sudut B. Nah, itu yang akan kita tunjukkan. Nah, untuk menunjukkan ini kita bisa buat dulu garis bantuan. Buatlah ya, buatlah garis yang melalui D dan sejajar dengan BC. Nah, ini BC, kita tarik garis sejajar BC. Ini sejajar BC, dan melalui D. Katakanlah ini garis DE ya. Buatlah garis DE misalkan ya. Buatlah garis DE. Nah, yang melalui D dan sejajar dengan BC. Sehingga terbentuk apa? Terbentuk jajar genjang EBCD. Jajar genjang EBCD. Ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada DE, ya. DE sejajar dengan BC. Kemudian di sini perhatikan AB ini kan merupakan garis transversal yang memotong DE dan BC. DE sejajar dengan BC. Kemudian AB adalah garis transversal yang memotong DE dan BC sehingga terbentuk sudut sahadap ya ini atau sudut paralel sehingga terbentuk sudut sahadap AED ini dengan EBC. Nah, ini kan terbentuk sudut sahadap, terbentuk sudut sehadap atau sudut paralel, yaitu sudut AED dan sudut EBC. Karena garis DE dan BC ini sejajar, tentu saja sudut sehadapnya ini kongruen ya, berdasarkan sifat-sifat garis-garis yang sejajar. Karena DE sejajar BC, maka sudut AED kongruen dengan sudut EBC. Jadi ini kongruen dengan ini. Nah, sekarang perhatikan jajar genjang EBCD. Nah, jajar genjang EBCD dia pasti menurut sifat jajar genjang sisi yang berhadapan kongruen ya. Berarti sisi ini dengan sisi ini kongruen ya. Ah, perhatikan. Perhatikan jajar genjang E, B, C, D. Nah, karena jajar genjang, maka ED kongruen dengan BC. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini. Tadi diketahui AD kongruen dengan BC. Kemudian BC kongruen dengan DE. Nah, otomatis AD kongruen dengan DE. Ya, ini anggap saja ini satu ya. ED kongruen dengan BC, ini satu.
Diketahui karena ini diketahui karena ini merupakan trapesium sama kaki, maka AD kongruen dengan BC. Diketahui karena AB, CD, trapesium sama kaki, maka AD kongruen dengan BC. Nah, AD kongruen dengan BC. Enggak muat ya. Kita tuliskan ke slide berikutnya. Sehingga berdasarkan 1 dan 2, kita peroleh AD kongruen dengan DE. AD kongruen dengan DE. Sehingga segitiga AED itu adalah segitiga sama kaki. Sehingga segitiga AED adalah segitiga sama kaki. Akibatnya apa? Berdasarkan sifat segitiga sama kaki, maka sudut di kaki-kakinya kongruen. Jadi ini kongruen dengan ini. Akibatnya sudut DAE kongruen dengan sudut AED. Nah, sekarang kita satukan dengan yang diketahui tadi. Tadi kan yang diketahui ini kongruen, ini kongruen dengan ini, kemudian ini kongruen dengan ini. Sehingga ya ini kongruen dengan ini gitu ya. Ini akibatnya sudut DAE kongruen dengan sudut AED. Tadi diketahui sebelumnya, yang di slide sebelumnya ya. Sebelumnya bahwa sudut AED kongruen dengan sudut EBC. Ini anggap saja 1, 2, ini 3, yang ini 4. Maka berdasarkan 3 dan 4, nah, jadi kalau ini kongruen dengan ini dan ini kongruen dengan ini, maka ini kongruen dengan ini, gitu ya. Maka sudut DAE kongruen dengan sudut EBC. Bisa kita sederhanakan. Di sini sudut A kongruen dengan sudut B. Sudah terbukti. Sehingga dengan kata lain, trapesium sama kaki, itu kaki-kakinya sama dan sudut alasnya juga sama. Kemudian ada sifat berikutnya, jika trapesium sama kaki maka diagonalnya kongruen. Nah, kalau kita gambarkan di sini trapesium sama kaki. Misalkan ini A, B, C, D. Diagonalnya adalah BD dan AC. Di mana kaki-kakinya kongruen. Nah, perlu ditunjukkan bahwa diagonalnya kongruen. Diagonalnya itu AC kongruen dengan BD. Nah, ini yang perlu kalian tunjukkan. Siapa yang membuktikan? Mahasiswa. Ini adalah tugas mahasiswa. Untuk algoritmanya, untuk pembuktian, proses prosedurnya itu hampir sama dengan yang sudah Ibu tunjukkan. Tinggal kalian gunakan sifat-sifat yang sudah kalian pelajari, entah itu sifat apa namanya?
sifat-sifat tadi itu yang trapesium sama kaki, sudut alasnya sama, atau menggunakan postulat dari segitiga-segitiga yang kongruen. Bisa juga kalian gunakan ya. Silakan ini nanti dicoba dibuktikan sendiri. Sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soal. Di sini koordinat dari titik-titik A, B, C, D adalah A-nya 0,0, B-nya 4,-1, C 5,2, D 3, D 2,6. Buktikan apakah A, B, C, D adalah trapesium. Nah, sifat trapesium tadi adalah sisi yang salah satu pasang ya. Satu pasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, kita harus tunjukkan bahwa hanya satu pasang sisi saja yang sejajar, sedangkan sisi yang lain, pasangan yang lain itu tidak sejajar. Karena kalau kedua-duanya sejajar disebut apa? Disebut jajar genjang. Nah, langkah pertama kita harus plotting dulu titik-titiknya. Ibu sudah plotting di sini. A-nya adalah A, koordinatnya 0,0, kemudian B, koordinatnya 4,-1, kemudian C, koordinatnya 5,2, kemudian D, koordinatnya 2,6. Betul ya? Kita cek dulu. 5,2, oh ya betul. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa salah satu pasang sisinya sejajar, kita bisa cari kemiringan dari masing-masing garisnya itu. Ya, sekarang kita cari kemiringan dari pasangan yang berhadapan terlebih dahulu, yaitu cari kemiringan dari AD. Kalian sudah pernah diajarkan mencari kemiringan dari dua titik ya. Kita gunakan koordinat Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya ya boleh mau ambil yang D, boleh di A. Y yang 6 ya, 6 dengan 0. 6 dikurangi 0, 2 dikurangi 0 sama dengan 3. Sekarang yang BC. MBC sama dengan tetap kita gunakan rumusnya ini. I2 dikurangi min 1 dibagi 5 dikurangi 4 sama dengan 3. Ternyata MAD sama dengan MBC. Akibatnya apa? AD sejajar dengan BC. Itu. Tapi kita harus cek dulu untuk pasangan garis yang satunya. Karena kalau dia itu sejajar, maka merupakan jajar genjang. Tapi kalau tidak sejajar, baru ABCD itu trapesium. Kita cek lagi yang MAB. MAB Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan min 1 dikurangi 0 dibagi 4 dikurangi 0 sama dengan min 1 per 4. Sedangkan yang di hadapannya MCD sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 2 dikurangi 5 sama dengan 4 per min 3. Ternyata tidak sama ya. MAD tidak sama dengan, kok MAD? MAB tidak sama dengan MCD, maka AB tidak sejajar dengan CD. Sehingga kesimpulannya ABCD adalah trapesium. Dah, selesai. Baiklah, untuk pembahasan kali ini tentang persegi dan trapesium sudah selesai. Dan ini pembahasan materi terakhir dari poligon. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya minggu depan dengan topik yang baru. Semoga kalian bisa memahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.